Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Pavita Indraswari, NIM B100-190-418 dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, dan Gaya Hidup terhadap Keputusan Pembelian iPhone. Pada bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Saat ini, perusahaan dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, di mana konsumen menginginkan alat komunikasi canggih yang mudah dan praktis dibawa kemanapun dengan hanya dalam satu genggaman untuk mendapatkan informasi. Cara berkomunikasi jarak jauh yang dilakukan pada masyarakat umumnya adalah dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Konsumen ingin mendapatkan kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi dalam ruang lingkup dunia. Maka, perusahaan berinovasi dengan mengeluarkan ponsel yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer yang disebut sebagai ponsel pintar atau smartphone. Ponsel pintar tidak hanya dapat mengirim pesan dan menelpon, tetapi ponsel ini dilengkapi dengan beberapa fitur canggih seperti kamera, musik, multimedia, media sosial, internet, dan sebagainya. Beberapa produk ponsel pintar yang masuk ke pasar Indonesia yaitu Nokia, Asus, LG, Sony, Lenovo, ZTE, Huawei, Xiaomi, Mito, Evercross, Motorola, Samsung, Oppo, BlackBerry, dan iPhone. Saat ini, produk ponsel pintar yang mendominasi di pasar Indonesia yaitu Samsung dan iPhone. Fenomena kemunculan ponsel pintar yang luar biasa besar menyebabkan permintaan akan smartphone melonjak dalam jumlah yang sangat besar. Adapun faktor yang mempengaruhi pertimbangan konsumen dalam pengambilan keputusan pada pembelian produk ponsel pintar tersebut. Perusahaan harus menyadari bahwa perilaku konsumen sangatlah beragam. Tidak dipungkiri, konsumen pun dapat melihat produk yang baik dan buruk. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk mampu memberikan kualitas produk terbaik yang sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga kepemilikan dan pemanfaatan akan produk yang telah dibeli oleh konsumen tidak mengecewakan. Selain kualitas, ada hal lain yang menjadi dasar penilaian suatu produk, yaitu harga. Pada umumnya, harga akan menjadi tolak ukur sebagai pandangan mengenai kualitas atas suatu produk, serta penentu dari keputusan pembelian atas suatu produk. Dalam menentukan harga, perusahaan harus dapat memperhatikan dengan beberapa aspek, karena estimasi konsumen terhadap produk yang mahal akan berekspektasi tinggi bahwa produk tersebut ialah produk yang berkualitas serta tidak akan mengecewakan. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan memberikan produk dengan harga yang murah, asumsi konsumen beranggapan dengan harga murah tidak akan mendapatkan kualitas yang baik dan akan mengecewakan. Berkembangnya zaman membuat kebutuhan akan gaya hidup semakin meningkat. Gaya hidup seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan lingkungan sekitar, sehingga kebutuhan seseorang bisa melebihi batas kemampuannya dalam memenuhi gaya hidupnya yang dimana konsumen tidak ingin tertinggal akan produk yang sedang ngetren. Salah satu produk ponsel pintar yang sangat populer di masyarakat adalah iPhone. Keberhasilan iPhone dalam merebut keunggulan dan mencapai kepopulerannya tidaklah mudah. Tidak semua orang memilih dan menyukai iPhone, tetapi kebanyakan kalangan atas menyukai dan memilih untuk menggunakan iPhone ketimbang ponsel pintar lainnya, karena iPhone merupakan salah satu ponsel yang memiliki predikat premium kelas. Selain itu, salah satu yang menjadi kelebihan iPhone jika dibandingkan dengan ponsel lain, yaitu produk iPhone merupakan satu-satunya dengan teknologi tinggi yang memadukan antara hardware dengan software sendiri. Berbeda dengan ponsel pintar lainnya yang lebih menggunakan software dari Google, walaupun dengan harga yang cukup tinggi, perbandingannya dari produk ponsel lainnya, kalangan mahasiswa pun banyak yang menggunakan ponsel iPhone. Dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh produk iPhone, maka seberapa besarkah pengaruh harga, kualitas produk, dan gaya hidup terhadap kesuksesannya saat ini? Selanjutnya, ada rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian iPhone? Kedua, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian iPhone? Ketiga, apakah gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian iPhone? Dan yang keempat, apakah citra merek, kualitas produk, dan gaya hidup berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian iPhone? Selanjutnya, tujuan penelitian.
Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian iPhone. Kedua, untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian iPhone. Ketiga, untuk menganalisis pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian iPhone. Dan yang keempat, untuk menganalisis pengaruh citra merek, kualitas produk, dan gaya hidup secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian iPhone. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan Apple untuk mengetahui minat konsumen sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi program studi dan memberikan informasi tambahan yang berguna bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian dengan objek maupun masalah yang sama dan mengembangkan di masa yang akan datang atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan serta menjadi kesempatan bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dalam dunia nyata di lingkup pemasaran. Bab selanjutnya yaitu bab 2 ada landasan teori. Yang pertama, 1. Pemasaran. American Marketing Association atau AMA menawarkan definisi formal berikut, yaitu pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Itu menurut Kotler dan Keller 2009. Pemasaran adalah seni sekaligus ilmu yang tentunya menuntut keseimbangan antara sisi terformulasikan dan sisi kreatifnya. Pemasaran bukanlah hanya suatu proses menyampaikan produk atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Proses ini dimulai dari sebelum barang diproduksi dan tidak hanya terfokus pada penjualan saja, tetapi kegiatan pemasaran juga harus dapat mengkomunikasikan dan memberikan kepuasan pada konsumen. Yang kedua, citra merek. Citra merek adalah suatu kesan yang ada di dalam benak konsumen mengenai suatu merek yang hal ini dibentuk oleh pesan dan pengalaman konsumen mengenai merek, sehingga menimbulkan citra yang ada di dalam benak konsumen menurut Kotler dan Keller tahun 2009. Citra adalah persepsi yang relatif konsisten dalam jangka waktu panjang, sehingga tidak mudah untuk membentuk citra. Citra yang sekali terbentuk akan sulit mengubahnya. Citra yang dibentuk harus jelas dan memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan pesaingnya, saat perbedaan dan keunggulan merek dihadapkan dengan merek lain. Menurut Shimamura tahun 2008. Yang ketiga, kualitas produk. Kualitas produk adalah persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produknya, menurut Iswayanti tahun 2010. Dan menurut Orville, Larrey dan Boyd tahun 2005, apabila perusahaan ingin mempertahankan keunggulannya dalam pasar, perusahaan harus mengerti aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen untuk membedakan produk yang dijual perusahaan tersebut dengan produk pesaing. Yang keempat, gaya hidup. Gaya hidup merupakan perilaku individu yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas, minat, dan pandangan individu untuk mengaktualisasikan kepribadiannya karena pengaruh interaksi dengan lingkungan. Orang yang berasal dari suku-budaya kelas sosial, bahkan dari pekerjaan yang sama, mungkin memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup mencerminkan sesuatu yang lebih dari kelas sosial di satu pihak dan kepribadian di pihak lain. Menurut Kotler 2006, terdapat dimensi-dimensi utama yang dipergunakan untuk mengukur sikap, minat, dan opini, juga faktor demografis. Yang kelima, keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan sikap seseorang untuk membeli atau menggunakan sesuatu produk, baik berupa barang atau jasa yang telah diyakini akan memuaskan dirinya dan kesediaan menanggung risiko yang mungkin ditimbulkan. Selanjutnya, kerangka konseptual penelitian. Untuk mempermudah memahami proposal penelitian ini, maka dirumuskan kerangka konseptual sebagai berikut, yaitu H1 adalah citra merek, H2 adalah kualitas produk, H3 adalah gaya hidup, dan Y adalah keputusan pembelian iPhone. Selanjutnya, hipotesis. Menurut Emory dalam Widayat tahun 2004, hipotesis adalah suatu rumusan yang pernyataan yang bersifat sementara dan akan diuji secara empiris. Menurut Ciptono tahun 2006, citra merek adalah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Citra merek memiliki arti suatu pencitraan sebuah produk di benak konsumen secara massal. Setiap orang akan memiliki pencitraan yang sama terhadap sebuah merek. Maka dari itu, penulis dapat merumuskan H1. Citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian iPhone.
Salah satu keunggulan dalam persaingan suatu perusahaan adalah kualitas produk yang dapat memenuhi keinginan konsumen. Bila tidak sesuai dengan spesifikasi, maka produk akan ditolak. Maka dari itu, penulis dapat merumuskan H2, yaitu kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian iPhone. Gaya hidup seseorang merupakan pola hidup di dunia yang diekspresikan melalui kegiatan, minat, dan pendapat seseorang. Gaya hidup ini seringkali mencerminkan sesuatu di balik kelas sosialnya. Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dan salah satunya adalah gaya hidup. Maka dari itu, penulis dapat merumuskan H3 sebagai gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian iPhone. Beberapa perusahaan yang ada di dunia bertujuan melayani konsumen dengan keuangan yang berlebih dan menciptakan produk yang memiliki harga di atas pesaing dengan penawaran kualitas yang baik, citra merek yang kuat, serta dapat mencerminkan gaya hidup seseorang. Maka dari itu, penulis dapat merumuskan H4 sebagai citra merek, kualitas produk, dan gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian iPhone. Metodologi penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah penelitian yang mengumpulkan data-data yang ditampilkan dalam bentuk angka. Analisisnya menggunakan statistik sehingga mampu memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkret, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Yang kedua, variabel penelitian. Satu, variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang menjadi pusat perhatian utama peneliti. Hakikat sebuah masalah terlihat dengan mengenali berbagai variabel dependen yang digunakan dalam sebuah model variabilitas dari atau atas faktor ilmiah yang berusaha untuk dijelaskan oleh seorang peneliti. Menurut Ferdinand tahun 2006. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian iPhone. Yang kedua, variabel dependen atau variabel bebas yang dilambangkan dengan X atau variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik yang berpengaruh positif maupun negatif menurut Ferdinand 2006. Variabel dependen dalam penelitian adalah citra merek, kualitas produk, dan gaya hidup. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Menurut Sugiono tahun 2014, kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data di mana partisipan atau responden mengisi pertanyaan kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikan kepada peneliti. Peneliti telah menyusun daftar pertanyaan yang berkaitan dengan ketiga variabel yaitu citra merek, kualitas produk, dan gaya hidup. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisa pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Dalam hubungan dengan penelitian ini, variabel bebas adalah citra merek atau X1, kualitas produk X2, dan gaya hidup X3. Sedangkan variabel terikat adalah keputusan pembelian atau Y. Kuesioner dinyatakan valid jika nilai R hitung lebih dari R tabel. Nilai R tabel untuk responden yang berjumlah 100 orang dapat diperoleh derajat kebebasan sebesar 98 dan tarif signifikansi 5% atau 0,05. Diperoleh nilai R tabel sebesar 0,1966. Nilai R tabel ini yang selanjutnya digunakan untuk kriteria validitas item-item kuesioner dan agar dapat dinyatakan valid, koefisien korelasi item total harus lebih besar dari 0,1966. Berdasarkan hasil uji validitas yang dapat kita lihat pada tabel di samping, diketahui pada setiap butir pertanyaan kuesioner menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih dari R tabel. Hasil ini menunjukkan bahwa dari total sebanyak 24 butir pernyataan pada 4 macam variabel penelitian, terdapat secara keseluruhan 24 butir pernyataan valid dan tidak terdapat butir pernyataan yang gugur atau tidak valid. Kedua, uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan rumus Cronbach-Alpha pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Suatu variabel dinyatakan reliable jika nilai Cronbach-Alpha lebih dari 0,60. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dapat kita lihat, dapat diketahui bahwa nilai Cronbach-Alpha pada variabel citra merek adalah 0,826. Variabel kualitas produk adalah 0,751, variabel gaya hidup adalah 0,814, dan variabel keputusan pembelian adalah 0,866.
Hasil ini menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha pada tiap instrumen variabel memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60 dan layak dinyatakan reliabel. Ketiga, uji normalitas. Dari hasil uji normalitas pada tabel di samping menunjukkan bahwa nilai asimsik residual sebesar 0,979. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai asimsik residual 0,979 lebih besar dari 0,05, sehingga distribusi data residual regresi adalah normal. Keempat, analisis regresi linier berganda. Analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu citra merek, kualitas produk, dan gaya hidup terhadap variabel terikat, yaitu keputusan pembelian iPhone. Di bawah ini akan dibahas mengenai hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel, maka dapat diperoleh persamaan Y sama dengan min 1,030 ditambah 0,401 X1 ditambah 0,213 X2 dan ditambah 0,382 X3. Keterangan Y sama dengan keputusan pembelian iPhone, X1 sama dengan citra merek, X2 kualitas produk, dan X3 sama dengan gaya hidup. Kelima, uji F. Dari uji F berdasarkan tabel diperoleh nilai F hitung sebesar 44,596 dengan nilai sigma sama dengan 0,000. Berdasarkan tabel F dengan tingkat signifikansi sama dengan 0,05, diketahui bahwa F tabel dengan DF1 yaitu K-1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2 dan DF2 N min K-2 sama dengan 100 min 3 min 2 sama dengan 95, sehingga F tabel sama dengan 3,09. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 44,596 lebih besar dari nilai F tabel yaitu 3,09 dan nilai sigma 0,000 kurang dari alfa yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, sehingga dapat diartikan bahwa citra merek, kualitas produk, dan gaya hidup secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian iPhone. Yang keenam, uji T. Dari hasil uji T pada tabel di samping, yaitu satu variabel citra merek atau X1 dengan koefisien regresi sebesar 0,401 serta nilai T hitung 4,253 lebih besar T tabel, yaitu 1,985, atau nilai sigma yaitu 0,000 lebih besar dari alfa sebesar 0,05 menunjukkan bahwa H01 yang berbunyi citra merek tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian iPhone adalah ditolak. Sedangkan HA1 yang berbunyi citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian iPhone adalah diterima. Jadi variabel citra merek berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian iPhone. Yang kedua, variabel kualitas produk X2 dengan koefisien regresi sebesar 0,213 serta nilai T hitung sebesar 1,809 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,985 atau nilai sigma sebesar 0,074 lebih besar dari alfa 0,05, menunjukkan bahwa 02 yang berbunyi kualitas produk tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian iPhone adalah diterima, sedangkan H2 yang berbunyi kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian iPhone adalah ditolak. Dengan demikian, variabel kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian iPhone. Yang ketiga, variabel gaya hidup X3 dengan koefisien regresi sebesar 0,382 serta nilai T hitung sebesar 4,357 lebih besar dari T tabel yaitu 1,985 dan nilai sigma sebesar 0,000 lebih kecil dari alfa yaitu 0,05, menunjukkan bahwa H03 berbunyi gaya hidup tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian iPhone adalah ditolak. Sedangkan HA3 yang berbunyi gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian adalah diterima. Jadi variabel gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian iPhone. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil analisa data penelitian yang telah dijelaskan,
Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian iPhone. Hal ini dibuktikan dengan hasil T hitung, yaitu 4,253 lebih besar dari T tabel sebesar 1,985. Yang kedua, kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian iPhone. Hal ini dibuktikan dengan hasil T hitung, yaitu sebesar 1,809 lebih kecil dari T tabel, yaitu sebesar 1,985. Yang ketiga, gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian iPhone. Hal ini dibuktikan dengan hasil T hitung sebesar 4,357 lebih besar dari T tabel, yaitu sebesar 1,985. Yang keempat, citra merek, kualitas produk, dan gaya hidup secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian iPhone. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F hitung sebesar 44,596 lebih besar dari F tabel, yaitu sebesar 3,09 dengan tingkat signifikansi 0,05. Selanjutnya saran. Yang pertama bagi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra merek smartphone iPhone dan gaya hidup konsumen memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Oleh karena itu, perusahaan Apple sebaiknya tetap mempertahankan citra merek produk yang sudah baik di mata konsumen. Hal itu juga sebaiknya disertai dengan peningkatan kualitas produk baik dari segi hardware maupun software. Salah satu kekurangan dari iPhone versi terbaru yang dapat dibicarakan dalam media elektronik adalah tidak adanya kartu memori eksternal yang digunakan. Dengan berbagai macam fitur yang bisa menguras memori internal, maka sangatlah penting menambahkan memori eksternal. iPhone memiliki resolusi kamera yang lebih unggul dibandingkan smartphone lain. Namun, mulai bermunculan smartphone yang menawarkan resolusi kamera yang lebih tinggi, bahkan mencapai 24 megapiksel untuk kamera depan dan 64 megapiksel untuk kamera belakang. Hal ini membuat iPhone harus mempertimbangkan untuk menambah resolusi kameranya agar dapat bersaing dengan merek smartphone lainnya. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya untuk topik yang serupa dapat menambah variabel penelitian lainnya selain variabel citra merek, kualitas produk, dan gaya hidup. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang diperoleh lebih lengkap tentang variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian iPhone. Yang terakhir ada keterbatasan penelitian, yaitu yang pertama adanya jawaban kuesioner yang kosong dan terjadi kesalahan pengisian serta kebingungan responden dalam mengisi dan menjawab kuesioner. Yang kedua yang diteliti dalam penelitian ini hanya terbatas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.